Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Ivar Jenner berpeluang geser Barcode, legenda Belanda akui bakat wonderkid Garuda, panggung pembuktian Indra Syafri di benua Asia. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Seperti yang kita tahu, Indra Syafri akan memimpin Timnas Indonesia U24 di ASEAN Games 2022. Yang mana sebelumnya Indra memiliki pengalaman memimpin Timnas Indonesia U19 pada ajang Piala Asia U19 2014. Proses menuju putaran final pun terbilang apik, terbukti kala itu Timnas U19 mampu finish sebagai juara grup. Sementara itu, prestasi terkini Indra Syafri adalah saat juru taktik yang kini berusia 60 tahun itu dipercaya untuk menangani Timnas Indonesia U22 di SEA Games kemarin. Lewat tangan dingin Indra Syafri, Indonesia berhasil mengakhiri puasa gelar medali emas SEA Games yang mana sudah tertahan selama 32 tahun. Kini, Indra Syafri kembali ditunjuk PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia U24 untuk ASEAN Games 2023. Meski memang PSSI tidak mematok target tinggi di ASEAN Games, namun Indra kembali membawa harapan publik agar kembali menorehkan prestasi di ajang internasional ini. Timnas Indonesia kesulitan untuk memanggil seluruh pemain terbaik untuk ajang ASEAN Games 2023 yang pada akan digelar di China mulai 19 September mendatang. Seperti biasa, PSSI pun melakukan dialog dengan klub untuk mencari solusi untuk Timnas Indonesia. Dan akhirnya, PSSI dan klub pun menyepakati bahwa akan ada pemain yang menyusul ke China untuk bergabung dengan skuad Garuda setelah membela klub di Liga 1. Dengan ini, Sekjen PSSI Yunus Nusi memastikan Timnas Indonesia U24 tidak akan langsung bertolak dengan 22 pemain ke ASEAN Games 2023 pada Jumat 15 September malam, melainkan akan ada beberapa pemain yang menyusul berangkat ke China setelah kewajiban di Liga 1 dipenuhi. PSSI baru saja mengumumkan 22 pemain yang akan dibawa ke China, termasuk di dalamnya ada nama Egy Maulana Fikri. Namun dalam hal ini pelatih Dewa United John Alderry Kering tanpa memberikan sinyal tidak akan melepas Egy ke Timnas Indonesia untuk ASEAN Games ini. Bahkan John Alderry Kering mengaku heran dengan adanya Timnas Indonesia U24. Ia menyebut baru mendengarnya selama berkarir di dunia sepak bola. Pelatih asal Belanda ini pun menegaskan bahwa Egy adalah milik klub. Selain itu, mereka memiliki alasan yang tegas bahwa ASEAN Games 2023 tidak masuk dalam agenda FIFA. Pihak klub pun memiliki hak untuk tidak melepas sang pemain secara regulasi. PSIS Semarang menjadi salah satu klub yang laris manis di mata pelatih Timnas Indonesia U24 untuk berjuang di ASEAN Games 2022. Sebab sebanyak 4 pemain seperti Alvendra Dewangga, Lutfi Kamal, Adi Satrio, dan Haikal Al-Hafiz mendapatkan panggilan. Meski begitu, Yaya meminta 3 pemain yang dipanggil lebih awal tersebut bisa memperkuat PSIS Semarang saat bertandang ke kandang Persis Solo yang di pada 16 September mendatang. Beberapa saat setelah dibungkam Timnas Indonesia di laga penutup grup K, pernyataan menarik keluar dari mulut pelatih Timnas Turkmenistan U23, yakni Ahmad Aga Meiradov yang menyebut Garuda Muda bisa melangkah hingga semifinal Piala Asia U23. Ucapan dan analisis Ahmed tentu bukan tanpa alasan yang kuat. Pasalnya Timnas Turkmenistan sendiri memiliki pengalaman berkiprah di level Asia, baik itu perhelatan ASEAN Games maupun pada pentas Piala Asia U23 2024. Dalam hal ini, Iputu Gede Swi Santoso, mantan arsitek Arema FC juga sependapat dengan Ahmad Aga Meiradov. Apalagi lanjut mantan gelandang Timnas Indonesia ini, Sintayong memiliki banyak waktu sebelum bertarung tahun depan di Qatar. Performa Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 terbilang mengesankan. Menariknya, selain bisa mencetak banyak gol, Timnas Indonesia U23 tampil solid di lini belakang. Nyatanya Hernando Ari mencatatkan bobol di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Terkait hal ini, bek kanan Garuda Muda Rio Fahmi pun buka suara. Menurutnya, Timnas Indonesia U23 tidak kebobolan karena kekompakan tim melakukan pressing terhadap lawan. Rio Fahmi juga menegaskan dirinya bersyukur bisa membantu Timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia U23 2024 yang bakal digelar di Qatar. Timnas Indonesia U23 tampil ganas di kualifikasi Piala Asia U23 2024 dengan menyapu bersih 2 laga pertandingan dengan kemenangan dan torehan 11 gol.
Dengan hasil ini, tim Merah Putih dianggap impresif dari negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan Thailand dianggap masih di bawah timnas Indonesia U23. Sebab dari 3 pertandingan, tim asuhan Isana Sritaro hanya mencetak 9 gol saja. Adapun Vietnam yang finish sebagai juara grup C kualifikasi Piala Asia U23 2024 juga dianggap masih kalah dari Indonesia dan Thailand karena cuma mengemas 4 poin tanpa begitu laga melawan Guam. Hal tersebut pun membuat media Vietnam kebakaran jenggot. Mereka tak terima The Golden Star Warriors mendapatkan kritikan. Media Vietnam itu berdalih bahwasanya Philippe Troussier tidak menurunkan skuad terbaik di laga terakhir karena sudah mengunci tiket lolos dari kualifikasi Piala Asia U23. Hasil aping di fase grup memastikan Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 untuk kali pertama sebagai juara grup. Indonesia sendiri juga disebut berambisi untuk masuk 3 besar demi meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Akan tetapi di tengah euforia keberhasilan ini terselip kekhawatiran dari Sintayong apabila kekuatan timnas U23 berkurang karena turnamen Piala Asia U23 sendiri tidak masuk dalam kalender FIFA. Hal ini pun langsung menjadi sorotan media Vietnam Soha. Dalam artikelnya, mereka menuliskan baru saja mencatat kemenangan bersejarah, Indonesia mendadak punya kekhawatiran besar di putaran final Piala Asia U23. Ivara Jenner menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sebab pemain berposisi gelandang bertahan itu sukses menyihir mata seluruh masyarakat Indonesia dengan permainan ciamiknya. Bermain sebagai jenderal lapangan tengah, Jenner menunjukkan visi permainan yang luar biasa dengan umpan-umpan yang sangat presisi dalam 2 pertandingan di ajang kualifikasi Piala Asia U23 kemarin. Kemampuan Ivara Jenner yang sedemikian rupa pun tak lepas dari prosesnya menimba ilmu di Jong Utrecht. Bersama tim kasta kedua itu, Jenner mendapatkan kepercayaan yang cukup sehingga kematangan bermain semakin terasa. Di usia yang masih 19 tahun itu, Jenner masih memiliki potensi yang luar biasa di masa mendatang. Hal ini pun tercium oleh legenda timnas Belanda sekaligus direktur teknik FC Utrecht, Tim Gillissen. Sayang di usia yang masih muda, Jenner pun mendapatkan perpanjangan kontrak selama 3 tahun dari Utrecht. Kini, Ivara Jenner adalah batu depan sepak bola tanah air. Persaingan lini tengah timnas Indonesia di Piala Asia 2023 diprediksi berlangsung sengit. Sebab muncul Ivara Jenner yang tampil impresif ketika membantu timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23. Tercatat, Ivara Jenner mampu memberikan 2 assist plus 1 gol dalam 2 laga grup K. Hal itu pun membuat sosoknya dipuji-puji. Penampilan impresif itu jelas membuat Ivara Jenner berpeluang untuk naik kelas ke timnas Indonesia senior. Ada itu terjadi, dia sangat berpeluang untuk menggeser posisi Barry Clark. Melihat usia Jenner yang masih muda, yakni 19 tahun, maka peluang pemain untuk menggeser Mark Clark di tahun-tahun ke depan sangatlah besar. Mengingat Mark Clark saat ini telah berusia 30 tahun. Undian Piala Dunia U17 2023 diselenggarakan di Zurich, Swiss pada Jumat 15 September malam atau sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Aura positif pun coba dimunculkan Ketum PSSI Erick Thohir jelang momen penentuan calon-calon lawan tim Garuda Muda ini. Dalam kesempatan tersebut, Garuda Asia diminta untuk tidak minder duluan. Erick kemudian menyinggung program Platnas di Jerman dan menyebutnya sebagai bagian penting, apalagi Garuda Muda didukung dengan keberadaan Frank Wormoed dan juga sepak bola Jerman serta klub Dortmund yang siap untuk mematangkan tim. Acara drawing sendiri akan digelar di markas besar FIFA tanpa menghadirkan perwakilan peserta dan juga pihak tuan rumah sebagai penyelenggara turnamen. Sebagai tuan rumah sendiri, Indonesia masuk ke dalam pos 1 bersama tim unggulan. Erick Thohir pun menyebutnya sebagai privilege. Untuk itu, PSSI terus menyiapkan agar timnas Garuda Muda ini benar-benar layak berada di posisi unggulan.